Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis, jumpa lagi dengan saya Intan Indria Dewi dalam Garis SPN Banten Podcast Garda Informasi SPN Banten. Episode kali ini kita akan berbicara terkait dengan outsourcing, sebuah isu yang sangat luar biasa yang mana di dalam Hari Buruh kemarin, di dalam May Day, Presiden juga menginginkan bahwa outsourcing ini akan dihapuskan. Outsourcing atau alih daya dalam 2 dekade terakhir ini kerap terjadi di setiap perusahaan dan juga di dunia ketenagakerjaan, tetapi seringkali menimbulkan persoalan dan juga permasalahan. Banyak sekali hubungan kerja yang tidak jelas, status kontrak kerja yang pendek, bahkan hak normatif dari seorang buruh pun tidak dapat diberikan oleh para pengusaha yang mempekerjakan pekerja secara outsourcing. Di episode kali ini tentunya kita akan bersama dengan 3 narasumber kita dan kita akan membahas bagaimana perspektif dari masing-masing terkait dengan outsourcing ini. Mengapa outsourcing harus dihapuskan dan apakah bisa outsourcing dihapuskan? Maka tetap di Garis SPN Banten Podcast. Sobat Garis, mari kita sapa ketiga narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Pramuji Hari Purnama, SH. Selamat siang Bapak. Siang Mbak Intan. Alhamdulillah sehat Pak? Sehat banget. Alhamdulillah. Pak Pramuji, beliau adalah Ketua Bidang Hukum, Ekonomi dan juga HAM di Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional. Dan berikutnya mari kita sapa Bapak Rahmatullah. Iya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Intan. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak. Oh ya, sama-sama di kesempatan. Ya. Terima kasih. Pak Rahmatullah, beliau adalah pengawas dan juga penyidik di Dinas Tenaga Kerjaan Provinsi Banten. Dan juga mari kita sapa Bapak Didik Winardi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Intan. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Iya. Pak Didik adalah beliau Wakil Ketua di DPD SPN Provinsi Banten, bidang informasi, humas, dan juga litbang. Dan hari ini tentunya kita akan bersama dengan ketiga narasumber kita, dan kita akan tetap di Garis SPN Banten Podcast. Pak Pramuji, nah hari ini kita berbicara terkait dengan outsourcing, di yang mana kita sama-sama ketahui bahwa dalam hari May Day kemarin di Jakarta, Presiden menyampaikan bahwa outsourcing ini harus dihapuskan. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan kepada Sobat Garis kenapa outsourcing ini harus dihapuskan? Silahkan Bapak. Sebenarnya kalau ini saya lebih enak ngomong karena pas Undang-Undang 2013-2003 itu disahkan, saya kan masih Ketua DPC Kota Tangerang ya. Jadi saya tahu persis pada saat itu dikampanyekan, disosialisasikan bahwa prinsipnya pasal 64 sampai 66 itu kan sangat terbatas. Contoh misalnya dipahamin bahwa tidak akan masuk yang namanya core business atau pekerjaan utama. Jadi misalnya kalau perusahaan garment sama sepatu itu kan ada sewing gitu ya. Maka nggak mungkin outsourcing itu masuk ke sewing misalnya gitu. Tapi setelah boleh kita bilang 20 tahun lebih ini, ternyata prakteknya kan beda. Prakteknya beda karena kalau perusahaan untuk kompetitor menentukan harga jualnya, peluang sekecil apapun pasti dia akan gunakan gitu sih. Itu kenapa pada saat menuntut di zamannya Pak SBY sebenarnya Jakarta, artinya pengurus teman-teman di pusat itu sudah mulai menggaungkan waktu itu istilahnya hostum, hapus outsourcing dan upah murah, kira-kira begitu. Karena sudah melihat tadi prakteknya kok tidak seperti gitu ya, tidak seperti yang ada di nasional waktu diketok palu bahwa itu sekali lagi hanya untuk perusahaan pekerjaan penunjang. Bahkan pada saat itu didefinisikan kira-kira hanya 5 misalnya, sopir boleh,
cleaning service boleh, satpam boleh, terus kantin itu boleh. Kalau tenaga IT khusus itu boleh yang sifatnya hanya sementara gitu. Nah, tapi faktanya kan masuk itu ke gitu. Nah, kalau kita dari sisi serikat pekerja, kalau ditanya ya pasti nggak muluk-muluk. Akibat masuknya outsourcing apalagi mayoritas, maka karyawan tetapnya berkurang. Yang karyawan tetap aja untuk berserikat susah, apalagi statusnya itu karyawannya perusahaan lain. Jadi untuk keanggotaan serikat pasti masalah. Dan ini sudah didiskusikan di tingkat nasional, intinya sudah terjadi penyimpangan dari niat pada saat lahirnya pasal 64 sampai 66 Undang-Undang 13 itu. Kalau soal di Omnibus Law jangan ditanya lagi, justru di situ kan ditambah pasal itu antara lain misalnya kalau di 64 sama 66 itu, kalau haknya ternyata nggak dibayar, contoh misalnya nggak dibayar upah minimum, itu di situ langsung amanahnya jelas, mandatori undang-undangnya bahwa itu akan menjadi tanggung jawab user. Artinya di perusahaan itu siapa yang perusahaannya, misalnya PTA, maka kalau ternyata ditemukan upah minimumnya kurang dari upah minimum, maka yang diwajibkan bertanggung jawab adalah perusahaan A. Kalau di Omnibus Law dipeskan lagi, kalau sudah ada MOU, maka tanggung jawab itu otomatis penuh terhadap perusahaan outsourcingnya itu, adidayanya itu. Nah, itu aja menurut saya yang paling mendasar supaya tahu. Karena pada saat misalnya kita sempat diskusi dengan Menteri Tenaga Kerja kemudian dibawa ke mejanya Pak Prabowo, boleh dibilang begitu. Oh begitu ya, kira-kira gitu. Nah ini yang nggak sinkron. Mungkin nanti beliau, Pak Rahmat, karena kebetulan yang mungkin mengawasi di tingkat pelaksanaannya. Nah, petinggi kita, pemimpin kita yang di Jakarta rata-rata dikirain, lah itu kan cuman satpam, cuman cleaning service gitu. Ternyata dalam praktiknya seperti itu gitu aja. Ya makanya ngambil jalan pintas kira-kira ya sudah, karena ini sudah tahun Mei tahun 2025, kira-kira 22 tahun yang lalu, ternyata penyimpangannya udah sangat signifikan, hapus aja dulu. Biar nanti para pakar akademisi, anggota dewan, pemerintah juga buat konsepnya lagi. Karena ternyata bahasanya penyimpangannya sudah terlalu banyak. Dan beberapa kesaksian yang disampaikan oleh mungkin termasuk anak-anak kita, keluarga kita sendiri, mereka pun merasa kalau kerja di outsourcing sudah dipastikan 99,9% statusnya kontrak. Nah kalau kontrak itu kan nggak bisa menentukan. Betul. Dulu kalau zamannya Pak Harto kerja di perusahaan tekstil, bahkan boleh ngomong ya, ijazah SMP 1 difotokopi tahun 82 sampai tahun 90-an tuh ya. Bisa buat masuk kerja bareng-bareng. Dan mereka tahu hari pertama itu masuk adalah sebagai masa percobaan. 6 bulan kemudian paling lama, bahkan 3 bulan, setelah 3 bulan pun bisa ditetapkan jadi karyawan tetap. Begitu jadi karyawan tetap sudah bermimpi, oh nanti saya pensiun, saya usia 56, itu punya harapan. Di outsourcing itu nggak ada. Makanya kami dari DPP, kalau ada argumentasi mau dari siapapun, ternyata bisa menjelaskan ini, silakan jelaskan. Karena kan kami siap bersaksi ini selama 23 tahun berjalannya Undang-Undang 13 itu gitu. Jadi saya pikir itu penekanannya, karena kalau sudah masuk ke rohnya sini baru tahu. Makanya akhirnya boleh dibilang statement Presiden Pak Prabowo dan menghadirin secara resmi acara May Day di Monas kemarin, ya udah hapus outsourcing. Artinya tanpa syarat dulu, biar dirapikan dulu kayak apa gitu. Karena kalau cuman misalnya diperbarui lewat PP-nya, peraturan menterinya, keputusan menterinya, mohon maaf kira-kira yang repot nanti mungkin model kayak beliau ini kan. Sementara dihadapkan bahwa kalau ini dieksekusi kasar, kalau nanti pengangguran meledak siapa yang tanggung jawab, kan gitu nanti rutenya itu. Tapi kita harus bicara dulu ke akar masalahnya. Bahwa niatnya dulu lahir pasal 64 sampai 66 di dalam penjelasannya jelas. Itu sekali lagi tidak nyentuh yang namanya pekerjaan pokok. Makanya ada istilah alur prosesnya. Tapi kalau ternyata terbalik justru di perusahaan tertentu yang karyawan tetapnya hanya yang stafnya saja, seluruh operatornya adalah OS, ya silakan dijawab. Benar nggak itu sesuai amanah undang-undang itu gitu. Jadi saya kira itu penekanannya Mbak Intan. Jadi saya kira sekali lagi saya secara pribadi juga terima kasih hari ini kira-kira bisa ngomong bareng gitu ya. Kalau saya nyebut sih ya sekecil apapun pemikiran kita kan akhirnya bisa keluar. Mungkin nanti betul. Pak Rahmat juga bisa bercerita. Ya mungkin yang di bawah cuman bahasanya menjalankan perintah, tapi di sisi lain sebenarnya keadaannya sudah kayak apa kan gitu. Karena memang sekali lagi kalau kami di nasional yang kami garis bawain kadang-kadang, ya ini saya kebetulan punya pengalaman pribadi yang cukup kaget ya. Waktu di Jenewa
dia baca Undang-Undang 13 itu. Salah satunya misalnya tentang pembayaran pesangon, kemudian tentang, ya ini tadi, tentang hubungan kerja. Misalnya kayak produk internasional yang kayak Nike sama Adidas, mereka itu merasa lapang, karena undang-undangnya kan sudah berbunyi begitu. Bahwa tidak bisa masuk ke core bisnis, makanya mereka nggak khawatir. Berarti kalau misalnya, anggap aja sebut perusahaan PTA, atau kalau nggak perusahaan besar lah, di kita ini kan ada anggota kita di Nikomas yang cukup besar gitu ya. Di Nikomas mengerjakan Nike, nggak mungkin bisa pakai outsourcing. Kalaupun bisa ya kayak tadi, kalau ternyata ada pelaksanaannya, drivernya itu boleh. Yang masak, kantin kalau ada yang masak, juru masaknya karena ada kantin gitu, boleh. Karena memang sekali lagi nggak bersentuhan. Jadi kantin nggak ada pun, kira-kira sepatu bisa jadi. Gitu. Nah, contoh kayak begitu. Nah, sementara mereka pada saat melihat Undang-Undang Indonesia, contoh kalimatnya begini. Tentang outsourcing tadi kan hanya 64 sampai 66, penjelasannya ada. Mereka sudah sangat senang. Berarti Indonesia bisa menjadi tujuan untuk investasi mereka, karena memang aturan tenaga kerjanya kondusif, kira-kira begitu. Terus satu lagi contoh kalimat yang bunyi di pembayaran pesangon. Kalau terjadi perusahaan tutup, perusahaan pilot, bosnya kabur, kira-kira begitu ya. Maka pesangon itu yang didahulukan pembayarannya. Tapi faktanya tadi, misalnya saya pelajarin juga di podcastnya DPD ini, ada podcast yang teman-teman kita di Jabatek. Betul. 10 tahun loh, sudah ingkrah 5 tahun, kemudian tidak bisa dieksekusi. Yang mereka baca di ILO internasional itu, kalau ada kalimat yang menyatakan bahwa didahulukan pembayarannya, kalau ada yang berinvestasi, maka menjadi tanggung jawab negara untuk nalangin lebih dulu. Jadi karyawan itu nggak ada istilah kelaparan, karena memang haknya, angkanya pun sudah dijamin oleh undang-undang gitu. Tapi di kita kan nggak suruh berantem sendiri, bahkan mengadu-adu minta tolong. Bahkan kemarin di May Day, teman-teman Jabatek setelah ada yang meninggal 35 orang, kemudian masang spanduk seperti itu, hanya minta belas kasihan kan. Itu boleh dibilang pada saat mereka memperjuangkan nasibnya 10 tahun, mereka udah terbunuh gitu loh. Jadi nggak ada yang mengambil atas amanahnya masing-masing, oh ya ini tanggung jawab negara, padahal nilainya cuma berapa? Karyawan kan cuma 659 gitu ya. Nah itu contoh perbandingan undang-undang, supaya nanti pada saat kita mendiskusikan misalnya tentang outsourcing ini, ya itu tadi mudah diucapkan, tapi tahu nggak antara amanah undang-undangnya yang pada saat diketok palu di DPR, berarti pemerintah dan legislatif bertanggung jawab, sama pelaksanaannya kayak apa. Kalau ini nggak pernah sinkron kan berarti yang di sono juga duduk manis, mengira bahwa mereka sudah memberikan restu yang bagus buat jaminan kepada tenaga kerja Indonesia, buruh Indonesia. Tapi faktanya di bawah juga nggak ada solusi, dibiarkan aja, bahasanya berantem sendiri, mencari solusi sendiri gitu. Jadi saya kira menurut saya, jadi saya kebetulan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan HAM ini yang sangat sensitif saya di situ. Jadi kalau memang nggak bisa membuat undang-undang dan yakin nggak bisa dilaksanakan, jangan diketok palunya, diuji dulu. Kalau kalimatnya kayak begini, pelaksanaannya kayak apa? Jangan nanti saling melemparkan. Nah itu kan tanggung jawabnya pengawasan misalnya. Terus pengawasan kita ketemu dengan kementerian misalnya, jumlah pengawas kita itu rasionya sangat tidak terpenuhi misalnya. Ini kan muter aja. Nah itulah yang saya bilang kritik saya untuk posisi birokrasi, pemerintah, segala macam di Indonesia. Jadi kadang-kadang manis aja, yang penting biarin aja, kan cuma di atas kertas ini gitu. Tapi bagi orang luar, di atas kertas itu, karena itu hukum berarti harus dipenuhi. Itu bedanya di kita. Gitu. Jadi saya kira itu Mbak Intan penekanannya. Baik. Mungkin nanti Pak Rahmat dari pengalaman beliau pasti belambontengnya ngawasin di lapangan seperti apa, nanti bisa sampaikan. Dan Pak Didi udah sangat senior itu ya, mantan ketua DPC juga, mungkin nanti bisa mengungkap misalnya kasus-kasusnya seperti apa. Jadi saya kira itu, yang prihatin nanti kalau sampai yang di Jakarta mimpi indah, yang di bawah mati pelan-pelan. Tapi dua-duanya nggak sama-sama tahu nih. Jadi saya pikir itu, dan mungkin pada saat itu mulai nyentuh penyimpangan itu, boleh dibilang ke keluarga kita sendiri. Mungkin aja keponakan kita, tetangga kita. Bener itu kemarin mau ngelamar, pujaan hatinya aja gitu ya, bercandanya ya. Nggak jadi maju, gara-gara pada saat ngelamar itu dia tahu kontraknya dia tinggal 3 bulan lagi. Jadi pas nanti akad nikah, mungkin bareng habisnya kontrak, dan nggak ada jaminan diperpanjang. Baik. Kalau dulu kan bangga ya, begitu diangkat sebagai karyawan tetap, selama nggak berbuat dosa yang bisa diancam PHK langsung, itu SP 123 butuh waktu 18 bulan. Jadi mereka merasa nyaman aja gitu. Jadi saya kira itu perbandingannya sih. Outsourcing ini menurut saya
pelajarin dulu, rasakan dulu dari hati, bener nggak? Itu bagus. Kenyataannya itu tadi. Dulu yang zamannya Pak Harto, hubungan kerja itu cuma 2. Kalau nggak PKWT, kontrak untuk bagian-bagian tertentu, PKWTT. Jadi karyawan tetap atau kontrak. Kontrak pun tahu, pasti misalnya bagian kebersihan itu kontrak gitu ya. Mereka tahu bagian umum. Dan gitu. ada batas waktunya. Ada ya, Pak, batas ya? waktunya. Betul. Dan Nggak itu pun kontrak seumur hidup ya. dulu karena sosialisasinya gampang, mereka tahu. Iya Pak, kontrak paling lama 2 tahun. 2 tahun lebih sehari saya diangkat karyawan tetap gitu. Jadi saya kira di penyampaian saya yang pertama ini saya penekannya itu dulu. Kalau mau bicara outsourcing, Anda paham dulu masalahnya. Kemudian bicaralah dengan hati, baru enak tuh kita mau bicaranya. Jadi jangan cuma melihat dari satu sisi aja. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Pram. Oke. Ya, ternyata Sobat Garis selama ini ternyata memang banyak sekali praktek-praktek penyimpangan yang terjadi dari pola ataupun hubungan kerja dengan outsourcing ini. Nah, maka mari kita dengan Pak Didik gitu kan, karena beliau juga seorang pekerja di salah satu perusahaan di Kota Tangerang pada saat itu, dan juga saat ini beliau juga adalah aktivis di Serikat Pekerja. Maka beliau akan pasti lebih banyak tahu nih terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi akibat daripada penyimpangan outsourcing ini. Ya, Pak Didik, kalau di lapangan seperti yang tadi mungkin sempat disinggung juga oleh Pak Pram, sebenarnya ada penyimpangan apa saja sih yang selama ini terjadi dan kerap dikeluhkan baik oleh anggota ataupun mungkin pekerja yang ada, yang selama ini Pak Didik tahu gitu kan, selain tadi memang tadi hubungan kerja yang tidak pernah jelas ya gitu kan, dan juga tadi juga kontrak yang tidak jelas, itu ada persoalan-persoalan apa lagi Pak di lapangan? Monggo Pak. Baik Bu Intan, terima kasih. Jadi begini Bu Intan ya, sebelum saya menyebutkan tentang penyimpangan ya, sebenarnya outsourcing sendiri itu merupakan bentuk diskriminasi ya, terhadap pekerja ya. Ya bayangkan, ini sama-sama pekerja, bekerja di area perusahaan A misalnya, perusahaan besar. Tapi pekerja yang bekerja pada perusahaan outsourcing ini tidak memperoleh hak, kemudian jaminan sosial, perlindungan yang sama terhadap pekerja yang sebagai pekerja tetap di perusahaan A. Bahkan ya masa depannya menjadi tidak jelas karena mereka dikontrak, kemudian jika diperlukan dipakai, nggak diperlukan di PHK gitu ya. Betul. Dan ini juga memberikan andil ya terhadap maraknya PHK sekarang ini, sehingga jumlah PHK cukup besar karena memang terkesan PHK untuk regulasi sekarang ini itu terkesan dipermudah, salah satunya juga outsourcing ini. Nah kemudian tadi dikatakan oleh Pak Pram bahwa outsourcing dalam Undang-Undang 13/2003 itu kan diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menunjang, tapi dalam prakteknya ternyata mengarah pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat core business gitu. Apalagi sekarang ini pekerja yang pensiun di core business gitu sering diganti oleh pekerja yang dari outsourcing tadi, sehingga jumlah pekerja yang tetap itu semakin sedikit gitu. Gitu. Itu yang apa namanya merupakan penyimpangan-penyimpangan ya. Selain itu juga dari upah ya kan, upah tidak diberikan secara normatif karena ada potongan sana sini gitu kan. Kemudian karirnya ya, masa depannya menjadi tidak jelas karena dikontrak terus gitu. Dikontrak kalau lebih dari 2 tahun kan ya pekerjaannya harusnya menjadi pekerjaan tetap itu. Dan pernyataan Pak Menteri Tenaga Kerja juga menyatakan bahwa sekarang ini banyak pekerja yang berusia 40 tahun sampai 50 tahun masih dikontrak terus gitu. Nah, masa depannya seperti apa? Nah, apa namanya perlindungan-perlindungan yang tidak jelas ini, harapan-harapan yang tidak ada bagi pekerja di Indonesia ini, ya saya sangat setuju sekali, sangat senang sekali kalau Pak Presiden Prabowo ya ada apa namanya keinginan untuk mengevaluasi dengan menghapus outsourcing ini, gitu Wintan. Iya, itu benar nggak Pak kalau bahwa pekerja yang outsourcing itu selama ini tidak pernah mendapatkan jaminan sosial? Bukannya tidak pernah, ya pernah, tapi tidak seluruhnya. Contohnya misalnya
ada jaminan kesehatan Iya. yang dipotong dari upahnya. Seharusnya kan perusahaan yang membayar gitu kan. Nah ini pekerja dipotong upahnya untuk jaminan kesehatan gitu. Berarti tidak didaftarkan ke BPJS ya, mereka membayar sendiri BPJS-nya gitu ya, dipotong dari upahnya seperti itu. Oh, ada yang didaftarkan tapi dipotong dari upahnya gitu. Gitu. Seperti itu. Wah, ini sangat miris sekali ya Sobat Garis. Ada lagi Pak praktek penyimpangan yang lainnya? Ya terutama tadi ya, yang harusnya tidak boleh untuk pekerjaan-pekerjaan yang core, kemudian diisi oleh pekerja outsourcing dengan hak-hak yang berbeda. Itu yang paling prinsip itu. Kemudian ya mereka kan tidak mendapatkan masa depan yang sejahtera gitu, kira-kira seperti itu. Dan upahnya pun di bawah normatif ya Pak? Upahnya ya di bawah normatif tentunya yang diterima, karena masih ada potongan-potongan itu gitu. Baik, terima kasih Pak Didik. Ya Sobat Garis, ini sangat miris sekali kalau memang kita tadi dijelaskan dan juga menyimak bagaimana kondisi para pekerja outsourcing yang ada di Indonesia saat ini. Karena meskipun tadi narasumber kita salah satunya adalah memang pekerja di Banten, tetapi bagaimana perlakuan ataupun kondisi pekerja yang ada di Indonesia ini tidak jauh pastinya dengan yang ada di Provinsi Banten. Dan hari ini juga kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya pandangan ataupun perspektif daripada pemerintah terkait dengan outsourcing ini. Pak Rahmat. Ya, siap Bu Intan. Iya. Iya. Tadi memang kita sama-sama sudah mendengar ya Pak, Siap. baik dari Iya. Pak Pram maupun dari Pak Didik gitu kan, bagaimana terkait dengan kondisi daripada pekerja outsourcing yang ada. Dan tadi banyak sekali ternyata penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah sebenarnya dari sisi pemerintah sendiri, bahkan saat ini Bapak di pengawas tenaga kerja dan juga di penyidik ya. Nah itu bagaimana Pak selama ini menyikapi ataupun apa hal-hal yang memang saat ini pemerintah lakukan gitu kan menyikapi penyimpangan tadi. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih sebelumnya ya Mas Intan dan Pak Pram, ini luar biasa nih. Jadi memori saya terbuka kembali gitu kan terkait outsourcing. Ya, terima kasih ya rekan yang ada di Garis SPN bahwa outsourcing memang menarik. Saya sepakat berawal dari Undang-Undang 13 bahwa ada pekerja yang siap bekerja dengan status harapannya PKWTT atau tetap atau organik gitu ya. Namun juga diberi kesempatan dengan aturan PKWT. Padahal Undang 13 kalau tidak mengeluarkan produk lanjutan ya Kemen 100 nih ya, Kemen 100 2004 itu pun jelas sebetulnya. Di Kemen 100 untuk kontrak awalnya kita sebelum outsourcing ada PKWT. PKWT ini untuk kerjaan-kerjaan yang sifatnya memang berbatas waktu yang terbatas, terus musiman, produk baru, dan itu sudah diperjelas di Kemen 1 itu jelas dan tegas. Di luar itu tidak boleh sebetulnya di luar itu. Tapi akhirnya banyak bergeser perubahan, nanti cerita korupsi bisnis dan sebagainya. Baru kita merujuk pada Peraturan Menteri 19 nomor 19 tahun 2012 itu yang bermula dari pencatat rekening listrik ya. Rekening listrik itu bahwa mereka sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun bekerja, namun statusnya belum ada kepastian. Padahal itu apakah itu masuk kategori kerjaan tetap atau kerjaan memang berbatas. Nah, berarti itu pun ada kajian undang-undang, akhirnya ditetapkan ada putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Nah, baru lahirnya Permenaker nomor 19 tahun 2012. Itu dipisahkan kembali. Dari tadi pekerjaan akhirnya ditetapkan ada dua, PKWT dan PKWTT. Rujukannya pasal 59 Undang-Undang 13 sebelum pasal 54 sampai 64 sampai 66 ya. Pasal 59 ada frase demi hukum itu belum jelas menurut Mahkamah Konstitusi, sehingga dipertegas di Peraturan Menteri 19 2012. Di sana dipastikan lagi bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya utama itu tidak boleh di outsourcingkan, sehingga yang boleh itu pun dipecah lagi, ada dua yang sudah di outsourcing hanya 5 item, yang cleaning service, driver, catering, di security sama di pertambangan itu boleh di outsourcingkan, tapi status dia di outsourcing itu sebenarnya tetap kalau di Permenaker 19 2012.
tetap walaupun di pemberi kerja di outsourcingkan. Kemudian di yang keduanya yang terkait dengan kegiatan tadi ada aldaya itu yang 5 tadi, ada pemborongan. Nah, borongan kerjaan ini terkait dengan penetapan asosiasi. Kalau penetapan asosiasi bahwa ini memang kegiatan penunjang, maka bisa di-outsourcingkan. Itu pun dasarnya adalah penetapan dari asosiasi perusahaan sejenisnya. Nah, di poin ini banyak karena ketidaksiapan negara dalam hal membuat siapa asosiasi dalam hal ini waktu itu, sehingga ada yang sejenis, ada yang sebelum ada, yang penting ada alur yang diciptakan. Nah, alur inilah yang menetapkan ini utama, ini penunjang. Yang utama tidak ada masalah karena memang haknya penuh, dia PKWT. Tapi yang penunjang ini masih perdebatan, sehingga ada kajian-kajian. Nah, pengawasan, saya sebagai pengawas perintah Undang-Undang 351 terkait 3 hal. Yang pertama karena perintah undang-undang, kedua misalnya undang-undang itu berlaku atau tidak, yang ketiga karena tugas pimpinan. Nah, karena 3 hal itu yang kita lakukan, maka atas apa yang disampaikan oleh Pak Dikte, ya sebagian ya kita alami gitu ya. Bagaimana teman-teman kita yang haknya, apakah saya ini betul penunjang, di-outsourcingkan atau utama. Sehingga akhirnya pengawas dengan Permenaker 19 2012 itu ada garis, karena ada frase demi hukum tadi. Garis ini apakah sesuai dengan asosiasi menetapkan ini utama tidak, kita cek lapangan, kita sortir satu persatu. Kalau memang betul itu bukan penunjang atau utama, maka kita keluar penetapan pengawas sesuai Permenaker 19 2012 karena pengawas berhak menetapkan. Nah, kalau penetapan maka haknya akan sama. Nah, kemudian bergeser dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita persingkat sedikit Pak ya. Nah, nanti kita diskusikan bergeser dengan Undang-Undang 11 2010 20 maaf, itu Omnibus Law, ada klaster pekerjaan. Di sana frase yang demi hukum tadi yang di pasal 59 itu pun ada pengurangan. Kemudian di pasal 54 64 juga sudah dianulir ya. Sudah di 64, 65, 66 walaupun nanti di ujungnya ada lagi. Ujungnya dari, tapi di poin itu nggak ada. Akhirnya merujuk pada perubahan Omnibus Law ini. Kemudian ada beberapa perubahan termasuk Perpu, peraturan pengganti undang-undang terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan lahir turunannya Omnibus itu PP 35 terkait PP 35 tahun 2021 itu terkait dengan hubungan. Misalnya yang dalamnya juga ada menyangkut PKWT dan PKWTT. Walaupun di pasal awal ada namanya harian lepas, tapi kita nggak bahas itu. Di poin ini jelas kalau regulasi kita hanya mengenal PKWT dan PKWTT dari awal Undang-Undang 13 2003. Bagaimana aplikasi lapangannya? Yang jelas sebagaimana teman-teman ya sampaikan, memang yang belum tuntas sampai hari ini kaitan status atau hubungan kerja yang saat apakah dia PKWT atau PKWTT. Teman-teman dalam hal ini saya perlu tegaskan bahwa aturan kita sebetulnya emang ada peningkatan pergeseran, maksudnya bukan statusnya, namun ada perlindungan buat karyawan yang PKWT dengan Omnibus Law itu ada jaminan kompensasi, walaupun sebelumnya itu tidak tercover. Di sisi ini kompensasi ini pun ya sebetulnya berhak diberikan kepada karyawan PKWT ya. Nanti dapat didik lapangan nanti bisa sampai kita hal apa yang harus kita lakukan. Yang jelas itu harus diberikan bagi PKWT. Dan selanjutnya poin berikutnya bahwa ada hak pesangon yang PKWT tadi, kalau tidak diberikan itu ada sanksi hukumnya. Itu yang membedakan sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak ada sanksi hukum. Kalau di Omnibus Law atau Cipta Kerja ini ada asas hukum. Kemudian lanjut ke yang terakhir bahwa pergeseran Omnibus Law, Perpu yang terakhir Undang-Undang 6 2023 terkait dengan Cipta Kerja, penegasan Cipta Kerja hanya 2 poin dia, hanya penegasan Perpu isinya sama, dan ini pun hanya ada tambahan lagi, kebalik lagi yang 64 65 tadi masuk lagi. Sehingga ya kalau pengawasan selama ada regulasi ada kita akan jalankan. Kita tidak akan lepas dari aturan. Di poin ini
yang terakhir putusan MK lagi. Dulu ada MK kaitan rem listrik tadi, Ya. lahir Permenaker 19. Sekarang ada MK turun lagi menghapuskan 168. klaster terkait dengan cipta kerja. Sehingga ke depan cipta kerja nanti dibedah, dilepas atau dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini informasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 165. Dan ini semoga memberikan perubahan. Apakah apa yang disampaikan oleh Pak Pram ataupun pada saat Mayday tadi terkait penghapusan outsourcing, nanti kita lihat apakah amanah teman-teman itu, apakah keinginan teman-teman itu tercover nggak dengan perubahan yang baru nih? Karena klaster cipta kerja dikembalikan ke tenaga kerja, berarti harusnya lebih baik lagi. Mungkin demikian ya, Bung Intan. Baik, Ya. terima kasih Bapak. Ya, Sobat Garis, sangat luar biasa dan juga seru sekali diskusi kita hari ini. Tapi sebelumnya kita saksikan iklan-iklan berikut ini. Ya, Sobat Garis, kita bersama-sama sudah mendengarkan penjelasan dari para narasumber kita, dan maka mari kita juga dengarkan kembali pandangan terkait bagaimana outsourcing ini. Karena ternyata dalam prakteknya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan meskipun undang-undang ataupun regulasinya terlihat manis. Maka sebenarnya hal konkret apa yang sebaiknya dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh serikat pekerja? Pak Pram, monggo silahkan. Bagaimana pandangan dari Bapak? Kalau saya sih ya kayaknya suara teman-teman federasi yang di nasional juga di Jakarta, konfederasinya juga kan udah pada membuat konsep ya. Saya pikir tetap pada permintaan yang pertama dan statement yang disampaikan Presiden di acara Mayday itu. Jadi hapuskan saja. Benar-benar dihapuskan ya Pak? Benar-benar dihapuskan. Kenapa? Karena riuhnya ketenaga kerjaan, kekhawatiran si para pekerja dan pencari kerja itu ternyata sebelum tahun 2003 lahirnya Undang-Undang 13 itu kan lebih nyaman. Betul. Bahkan pada saat kita krisis 98, orang pun merasa ya hanya situasinya yang nggak nyaman. Tapi hubungan kerja, prosentase orang yang kerja segala macam itu tetap masih lebih nyaman dibanding sekarang. Kelihatan modern, prakteknya ternyata yaitu tadi kekhawatiran di mana-mana. Dan yang saya selalu menekankan gitu, semuanya suruh cerita jujur saja misalnya. Bahkan di Jakarta misalnya, Pak Polisi bener nggak keponakannya itu status kerjanya karyawan tetap? Rata-rata jujur juga, iya. Sekarang kontrak semua, kira-kira begitu. Jadi saya kira kalau saya tetap meminta karena sumber masalahnya di situ, hapuskan dulu outsourcingnya. Karena yaitu tadi mungkin antara bunyi undang-undang, niatnya pemerintah pusat, itu sampai kepada tiap pelaksanaannya, tapi ternyata bahasanya kan tidak bisa diawasi, dikontrol dengan baik. Dan tapi di sisi lain saya fair juga, karena saya juga berproses dari bawah sampai ke tingkat nasional. Sebenarnya setiap kali ada peluang itu selalu kan ada yang memanfaatkan. Yang memang dia tujuannya misalnya baik, walaupun menggunakan OS, banyak juga yang ternyata itu memang lebih survive. Karena dia fair, haknya karyawan nggak ada yang dikurangin, mereka presentasi profesional dengan mengeluarkan manajemen fee itu. Kemudian bahkan perusahaan user itu mengawasin apakah perusahaan yang diajak kerjasama ini benar, tidak memanipulasi atau mengurangi haknya si pekerja itu. Tapi ini berapa persen kan gitu. Justru lebih banyak yang menyambatkan peluang-peluang yang didapat oleh si perusahaan adalah boleh dibilang budget labor cost-nya itu berkurang. Yang perusahaan outsourcing bersaing dengan perusahaan outsourcing yang lain kan, untuk menawarkan, memberikan bahwa kami bisa memberikan lebih murah untuk biaya operasional karyawannya. Nah, saya pikir itu. Jadi saya tidak tertarik kepada yang jelas sudah terjadi penyimpangan, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Didi kan. Betul. Gitu. Jadi kalau sudah nyentuh ke upah itu berarti udah ekstrim. Misalnya upah dibayar di upah minimum. Tapi penyakit yang gampang dipraktekkan adalah penyimpangan hak berikutnya. Kalau SPN itu kan punya program 3 ya. Job security artinya hubungan kerjanya kalau bisa ya, biar aman gitu. Sama siap menjadi anggota SPN gitu. Kemudian yang kedua income security, upahnya harus dilindungin gitu. Baru yang ketiga adalah social security-nya. Nah, di outsourcing rata-rata yang dimainkan yang social security-nya ini. Kenapa? Karena iurannya kan dibayar oleh perusahaan. Itu kadang-kadang didaftarkan sebagian. Misalnya bahkan ada yang cuma diikutkan programnya itu, yang penting karena mereka takut bangkrut bahasanya gitu ya kalau dibayar pakai manajemen fee.
mereka hanya mendaftar misalnya cuma JKM sama JKK aja. Karena kalau udah kecelakaan kerja, wah bisa habis nih karena ternyata satu orangnya biayanya berapa gitu. Tapi itu kan salah. Seharusnya program BPJS Ketenagakerjaan dengan 5 programnya, kemudian BPJS Kesehatan itu kan mutlak, wajib yang harus diterima oleh tenaga kerja. Betul. Saya kira secara singkat itu sih. Jadi menurut saya menarik sekali, kami terutama dari lembaga DPP SPN akan sangat siap diajak diskusi dengan lembaga apapun, karena menurut kami ini penting nih, walaupun kami nggak akan seelit lah menyebut ini demi nasib anak bangsa, tapi yang jelas nasib keluarga kita sendiri aja akan ketemu yang sama. Jadi bahkan sekarang yang S1 bapaknya nekat menyekolahkan, makanya banyak mereka yang praktisi di motivator itu ya. Sekarang sekolah itu cuma membeli kertas, karena setelah lulus pun hanya bisa jadi karyawan kontrak, kira-kira gitu. Nah, ini PR mendasar menurut saya, supaya dari sisi undang-undangnya sama sistemnya diperbaikin. Karena kalau enggak, dari pengalaman saya, yang di bawah diuber-uber. Lu gimana sih ngawasinya, kira-kira begitu. Baik. Tapi yang di atas ya hanya perintah aja. Tapi enggak dibikin seadanya seperti apa fasilitasnya gitu. Namanya pengusaha, saya yakin selama ada peluang dia akan ambil, karena orang pengusaha. Begitu masuk neraca keuangannya, ternyata ada selisih, dia akan ambil mana yang biayanya lebih rendah gitu. Nah, praktek pasar ini maksud saya pemerintah juga ikut bertanggung jawab. Tapi kalau ternyata prakteknya ini gara-gara ada pintu masuknya lewat pasal di undang-undang, itu menurut saya mending dihapuskan dulu supaya enak kita membereskan atau meluruskannya lagi gitu. Jadi saya kira itu. Jadi ini ulang tahun yang ke-80 Indonesia Merdeka. Jangan sampai malah 80% gitu ya? Yang kerja di Indonesia itu malah karyawan kontrak. Kontraknya bukan kepada user tapi kepada outsourcing. Itu PR bagi saya, para pihak silahkan aja. Kami siap untuk bicara dengan data juga. Persentase itu bahkan kalau jika bakal saya kan di Tangerang Raya ya. Sekarang jumlah perusahaan akhirnya yang bertahan di Tangerang itu solusinya kayak gitu. Mereka pun merasa nggak bersalah karena kalau nggak dia juga nggak mau bertahan lagi, misalnya gitu. Tapi faktanya dua-duanya hancur, yang kerja juga hancur, pengusahanya juga hancur. Jadi perlindungan dari pemerintah itu yang sangat kami harapkan sih, karena itu yang bisa memberikan solusi buat kedua belah pihak gitu. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Pram. Ya, jadi memang harapannya kalau dari sisi serikat pekerja, dari sisi SPN secara nasional, bahwa akan ada perlindungan dan juga hapuskan saja outsourcing-nya. Maka untuk itu harus ada perubahan undang-undang, betul ya Pak ya? Ya, yang kebetulan saat ini peluangnya kan ada ya? Betul, peluangnya ada, bahwa saat ini undang-undang tenaga kerjaan atau cipta kerja itu ditarik dari klaster tenaga kerjaan. Nah, makanya ini menjadi sebuah peluang agar dapat kemudian outsourcing ini dihapuskan. Tetapi merubah undang-undang saja pasti ini tidak akan cukup, betul ya Pak Betul, ya? betul. Karena apa? Karena pada faktanya ketika undang-undangnya dibuat sebaik mungkin, seindah mungkin, dan semanis mungkin, ternyata masih seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan apa yang menjadi penting adalah bagaimana penegakan hukum terhadap undang-undang ataupun regulasi yang ada. Nah, untuk itu, tapi sebelumnya kita saksikan iklan-iklan berikut ini. Sobat Garis, tak terasa kita sudah sampai di penghujung daripada podcast episode kali ini. Maka mari kita dengarkan statement closing dan juga harapan maupun pesan dari para narasumber kita. Pak Didik, silahkan. Baik, Bu Intan. Sebagai closing ya, saya ingin menyatakan bahwa pemerintah ini harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi para pekerja dengan menghapus outsourcing. Itu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Didik, singkat, padat, dan juga pasti. Baik, untuk itu silakan Pak Rahmat. Iya, terima kasih kesempatan ini kami selaku unsur dari pemerintahan terkait pengawasan regulator, regulasi di tempat kerja. Kaitan outsourcing, kalau itu membuat rumit pekerja atau membuat rumit pengawasan di tempat kerja, kalau itu penghapusan itu akan memberikan kemudahan buat pekerja. Ambil sikap yang baik pemerintah bila itu betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada. Dan kami siap hadir untuk menjalankan regulasi yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Silakan Pak Pram. Saya sih berharap ya, karena Presiden Prabowo ini menjadi presiden sudah usia 73, artinya nanti beliau pada saat selesai itu sudah di usia 78. Seperti yang beliau sampaikan, memberikan sesuatu yang baik buat buruh lah ya.
Dan tadi kelihatannya saya bisa menangkap bahwa sebenarnya sekali lagi penyimpangannya ini tetap prakteknya itu artinya tidak bisa terkontrol secara tuntas sehingga ada saja yang menyimpang. Nah makanya saya berharap dari sisi undang-undangnya ini amanah juga nih, termasuk yang ini kebetulan mau sidang ILO internasional di bulan Juni, pasti masalah perubahan undang-undang ketenagakerjaan pasca keputusan MK itu akan menjadi pembicaraan di tingkat internasional. Harapan kami pokoknya dihapuskan dulu, karena saya yakin termasuk Pak Rahmat, mungkin beliau-beliau yang praktisi di tingkat kota, kabupaten, provinsi, itu yang praktisi langsung, tahu nanti mensikapin. Tapi kalau sekali lagi undang-undangnya itu multitafsir, kemudian kecenderungannya malah disalahgunakan, saya pikir ya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden layak untuk mengambil keputusan dihapuskan aja. Karena dulu nggak pakai outsourcing juga hubungan kerja malah jauh lebih adem gitu, lebih baik-baik aja. Saya kira itu Mbak Intan yang paling prinsip. Baik, terima kasih banyak. Ya. Sobat Garis, kita sudah mendengar statement daripada ketiga narasumber kita bahwa kita sepakat outsourcing atau alih daya ini harus dihapuskan dari sistem kerja yang ada di Indonesia. Karena sistem kerja outsourcing ini seperti perbudakan zaman baru atau pada era baru, yang mana tidak pernah ada kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan juga kepastian jaminan sosial untuk seluruh pekerja yang dipekerjakan secara outsourcing. Untuk itu, kami sangat berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat segera merealisasikan statement beliau bahwa menghapuskan outsourcing yang ada di Indonesia. Untuk itu, saya Intan Indria Dewi mohon undur diri dan pamit sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Garis SPN Banten Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.